warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk mata kuliah Prinsip Teknik Kimia Dasar, di mana materi yang akan saya sampaikan adalah neraca massa dengan reaksi kimia jamak atau multi reaksi. Mari bersama-sama kita saksikan video pembelajarannya. Pada materi kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami neraca massa dengan reaksi jamak atau multi reaksi. Kemudian, tujuan berikutnya adalah mahasiswa mampu untuk menyusun neraca massa dengan multi reaksi tersebut. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu menganalisa dan juga menghitung persoalan neraca massa yang melibatkan multi reaksi, termasuk di dalamnya mengenai stoichiometry, kemudian extent of reaction, yield, konversi, dan juga selektivitas serta keseimbangan reaksi kimia. Nah, kita masuk ke materi multi reaksi atau reaksi jamak. Di sini kita dapat melihat untuk rumus umum perhitungan pada multi reaksi sedikit berbeda pada tingkat reaksinya, di mana di sini dapat kita lihat untuk mol jumlah reaksi setelah bereaksi atau Ni. I di sini adalah senyawa I. Di sini merupakan penjumlahan antara mol mula-mula Ni0 ditambah dengan sigma koefisien stoichiometry dikalikan dengan extent of reaction tingkat reaksi yang disimbolkan J. Jadi, J di sini kita akan menggantikan sesuai dengan tingkat reaksi atau dia berada pada persamaan keberapa. Berikut ini kita lihat ada dua persamaan reaksi 1 dan juga reaksi kedua. Pada reaksi pertama dapat kita lihat ada reaksi C2H4 ditambah setengah O2 membentuk C2H4O. Itu kita tulis sebagai tingkat reaksi yang pertama atau persamaan pertama. Kemudian yang kedua ada C2H4 ditambah 3O2 membentuk 2CO2 ditambah 2H2O sebagai persamaan reaksi kedua atau tingkat reaksi kedua. Maka untuk menulis persamaan tingkat reaksinya, kita perhatikan beberapa senyawa yang ada, kita tulis satu persatu dari reaktan, kemudian produk. Kita lihat dari C2H4 sebagai reaktan. Di sini kita tulis dia setelah bereaksi, maka mol sesudah bereaksi itu sama dengan mol mula-mula C2H4, kita tulis. Baru kemudian perhatikan untuk koefisien stoichiometrinya bernilai negatif 1 karena dia reaktan. Baru kemudian kita tulis negatif 1 dikalikan dengan extent of reaction-nya. Karena dia berada pada reaksi pertama, maka dia kita tulis extent of reaction 1. Baru kemudian kita lihat apakah ada di reaksi berikutnya. Ternyata ada sebagai reaktan. Maka kita tulis karena dia reaktan negatif 1 dikalikan koefisien stoichiometrinya dikalikan dengan extent of reaction 2 karena dia berada pada tingkat reaksi kedua. Demikian juga untuk produk. Perhatikan pada produk C2H4O di mana untuk mol mula-mula C2H4O bernilai 0. Tapi tetap kita tulis agar kita tahu, kemudian ditambah dengan positif 1 karena dia bernilai koefisiennya positif 1 sebagai produk. Extent of reaction-nya kita kalikan dia berada pada tingkat reaksi 1. Kita lanjut untuk produk berikutnya. Karena produk C2H4O tidak ada di reaksi kedua, maka kita lanjut ke produk. Kita lihat 2CO2. Untuk 2CO2 karena dia mula-mula kita tulis NCO2 mula-mula. Karena dia tidak berada pada tingkat reaksi pertama, maka kita lanjut ke tingkat reaksi yang kedua, di mana koefisiennya adalah positif 2. Kita kalikan extent of reaction-nya pada tingkat kedua. Kita tulis extent of reaction 2. Nah, saya berharap para mahasiswa dapat menuliskan kembali untuk senyawa-senyawa yang lainnya berdasarkan cara penulisan
persamaan tingkat reaksi seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Berikut ini ada contoh persamaan reaksi C2H6 membentuk C2H4 ditambah H2. Lalu reaksi berikutnya ada C2H6 ditambah H2 membentuk gas metana atau 2CH4. Diketahui bahwa reaktor kontinu sebagai tempat reaksi terjadi, di mana feed terkandung 85% C2H6 dan sisanya adalah inert atau zat pengotor. Diketahui juga dalam soal bahwa fraksi konversinya sebesar 0,501, fraksi yieldnya 0,471. Langkah pertama kita tentukan basisnya 100 mol feed. Kita gambarkan blok diagram. Jangan lupa tuliskan aliran variabel yang masuk maupun yang keluar dari blok diagram, yang input dan juga outputnya. Setelah kita selesai membuat blok diagram, langkah selanjutnya adalah kita buat persamaan tingkat reaksinya. Kita lihat dulu, ada beberapa senyawa yang ada di sana. Kita tulis pertama yaitu C2H6. Untuk nilai mol setelah bereaksi, maka sama dengan mol mula-mula C2H6 dikurang dengan koefisien stoikiometrinya bernilai minus karena dia reaktan. Sekali lagi saya ingatkan, reaktan bernilai negatif. Kemudian kita kalikan dengan extent of reaction, berapakah dia? Karena dia di persamaan 1, kita tulis 1. Cek kembali di reaksi berikutnya apakah masih terdapat C2H6. Ternyata ada di reaksi kedua. Kita lihat dia berada di reaktan atau produk. Jika dia berada di reaktan, maka kita tulis negatif, minus, dan kita tahu koefisiennya bernilai 1, maka minus 1 dikalikan dikalikan tingkat reaksi, extent of reactionnya kedua. Jangan lupa karena dia berada pada reaksi kedua. Kita lanjut untuk C2H4. Itu adalah produk, maka mula-mulanya bernilai 0. Di slide itu terlihat bahwa tidak kita tulis, boleh untuk mahasiswa yang menuliskannya kembali supaya tahu mula-mulanya bernilai 0. Kemudian ditambah dengan koefisiennya 1, positif 1, dikali extent of reaction berada di persamaan 1, kita tulis extent of reactionnya 1. Kita lanjut berikutnya untuk mol H2. Ternyata mol H2 berada pada dua reaksi. Yang pertama, dia sebagai produk di reaksi yang pertama. Maka untuk mula-mulanya 0, kita tambahkan karena dia bernilai positif, koefisiennya 1, positif 1 dikalikan extent of reaction pertama atau 1. Selanjutnya kita lihat apakah ada di reaksi kedua. Ternyata ada, dia sebagai reaktan. Maka kita tulis koefisiennya itu bernilai minus 1, kita tulis minus 1, dikalikan extent of reaction karena dia berada di tingkat reaksi kedua, kita tulis tingkat reaksi kedua. Nah, selanjutnya demikian juga untuk produk CH4 atau metana, di mana mula-mulanya 0, di tingkat reaksi 1 dia tidak ada, jangan Anda tulis. Baru kemudian ditambah dengan positif 2, koefisien stoikiometrinya 2, bernilai positif karena dia produk. Anda jangan lupa kalikan dengan extent of reaction kedua. Nah, sampai di sini apakah bisa Anda pahami untuk cara penulisan persamaan tingkat reaksinya? Saya harap Anda dapat memahaminya. Dapat Anda telusuri kembali satu persatu pada senyawa yang ada dan Anda coba masukkan ke rumus umumnya. Untuk nilai N5 atau mol zat inert, maka kita tulis 15 mol mula-mula dan setelah bereaksi itu bukan setelah bereaksi tetapi keluar sebagai produk. Jadi dia masuk dan keluar sebagai output, namun dia tidak bereaksi sehingga tidak ada perubahan dan tidak ada tingkat reaksinya. Nah, selanjutnya kita akan lihat pertanyaan tadi, dia menanyakan berapa saja komposisi molar dari produk gas serta selektivitas etilen terhadap metana, produksi metana. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai komposisi molar dengan mencari masing-masing mol yang ada. Pertama, kita tahu data dari fraksi konversi, di mana di situ bernilai 0,501.
Pada slide dapat kita mencari nilai mol daripada etana dari nilai fraksi konversi, di mana kalian ingat bahwa fraksi konversi adalah mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula feed. Nah, di sini terlihat cara perhitungan pada buku Felder, di mana mol untuk mol etana setelah bereaksi itu adalah fraksi yang tidak terkonversi. Jadi fraksi total itu adalah fraksi terkonversi dan tidak terkonversi. Maka untuk fraksi tidak terkonversi itu didapat dari nilai 1 sebagai fraksi total dikurang dengan fraksi terkonversi 0,501. Kemudian setelah didapat mol yang tidak bereaksi, maka kita kalikan dengan mol feed-nya, sehingga didapat sebesar 42,4 mol untuk C2H6. Nah, untuk reaksi pada tingkat persamaan tingkat reaksi setelah didapat nilai N1, maka kita dapat menulis persamaan kembali, di mana 42,4 mol itu sama dengan 85 mol C2H6 dikurang extent of reaction 1 dikurang extent of reaction 2. Baik, selanjutnya kita juga dapat memilih cara yang lain selain menggunakan fraksi tak terkonversi atau tidak bereaksi, seperti dengan cara menghitung melalui dari rumus persen konversi. Di sini di mana untuk menghitung konversi itu adalah QC per QF. Masih ingat di mana mol yang bereaksi dibagi mol feed. Sehingga nanti mol yang tidak bereaksi itu akan kita dapat dari mol mula-mula dikurang dengan mol yang bereaksi atau mol sisa, sehingga akan diperoleh nilai mol yang tidak bereaksi. Jadi kalau dalam pelajaran SMA, kalau kalian ingat, mula-mula bereaksi sisa. Jika mula-mulanya ada terdapat 85 mol, kemudian kita dapat mencari fraksi mol yang bereaksi dari persen konversi, maka untuk mol yang tersisa atau setelah bereaksi, kita akan ketahui dari pengurangan jumlah mol mula-mula dikurang yang bereaksi. Berikutnya kita ketahui data adalah yield daripada etilen. Untuk yield etilen sebesar 0,471. Jadi kita dapat menghitung dulu dari perbandingan molnya C2H6 yang bereaksi, itu akan membentuk 1 mol C2H4, sehingga didapatlah untuk molnya produk atau N2. Kita tahu bahwa untuk tadi dari yield itu adalah produk dibagi dengan feed, sehingga untuk molnya produk diketahui dari perkalian antara yieldnya dikalikan dengan feed, sehingga didapat 0,471 dikali 85, maka C2H4 sebanyak 40 mol sebagai produk. Karena kita punya persamaan tingkat reaksi tadi bahwa N2C2H4 itu sama dengan extent of reaction 1, karena N2 nya 40, maka extent of reaction-nya akan bernilai 40. Sekarang kita akan balik kembali ke reaksi persamaan tingkat reaksi pada C2H6. Kita tinggal substitusi dari nilai tingkat extent of reaction 1, maka kita peroleh nilai untuk nilai extent of reaction 2, yaitu sebesar 2,6 untuk extent of reaction 2. Kita substitusi ke persamaan tingkat reaksi sehingga N3, N4, dan N5 dapat kita peroleh. Untuk N5 sudah ada ya di awal untuk zat inert, dan untuk yang lainnya bisa kita substitusi setelah kita tahu extent of reaction 1 bernilai 40, extent reaction 2 bernilai 2,6. Nah, kita lanjut. Untuk menghitung molar komposisi, setelah kita mendapatkan masing-masing mol, baik N1, N2, N3 hingga N5,
maka kita totalkan keseluruhannya menjadi jumlah total sebesar 140. Dan untuk komposisinya tinggal Anda bagi, di mana misal untuk C2H6 maka itu bernilai dari 42,4 dibagi 140 dikalikan 100, yaitu sebesar 30,3. Demikian juga untuk senyawa yang lainnya. Saya contohkan untuk C2H4 itu bernilai 40, maka dia dibagi dengan jumlah total 140 dikalikan 100 akan didapat sebesar 28,6%. Dan seterusnya. Saya rasa itu tidak terlalu sulit. Ingat saja bahwa untuk molar komposisi silakan Anda bagi mol senyawa tersebut dibagi dengan mol totalnya dikalikan 100. Nah, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan selektivitas etilen terhadap CH4. Jadi produk yang utama dibagi terhadap produk yang tidak diinginkan atau produk sampingnya, sehingga diperoleh sebesar 7,7. Tinggal Anda bagi CH24 sebesar 40 dibagi 5,2 untuk mol CH4-nya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perhitungan dari molar komposisi. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa ketika Anda menghitung fraksi konversi, yang harus Anda ambil adalah nilai mol yang bereaksi. Sekali lagi saya ingatkan, fraksi konversi maka nilai mol yang bereaksi dibagi fit-nya. Sementara untuk extent of reaction atau pada tingkat reaksi, hati-hati, yang harus kalian tinjau adalah pada mol setelah bereaksi atau mol yang bersisa pada reaktan. Sekali lagi saya ingatkan, pada fraksi konversi, mol yang bereaksi yang harus kalian tinjau. Pada extent of reaction atau persama tingkat reaksi, maka mol yang setelah bereaksi yang kalian tinjau. Jadi hati-hati mengambil nilainya, jangan sampai salah perhitungan. Demikianlah teori neraca massa dengan reaksi kimia jamak atau multi reaksi yang telah saya sampaikan. Saya berharap mahasiswa-mahasiswi saya dapat memahaminya, dapat menganalisis soal dengan baik, kemudian memahami data-data yang diketahui di dalam persoalan dan menyelesaikan perhitungan neraca massanya menggunakan persamaan tingkat reaksi, extent of reaction, kemudian keterkaitannya dengan stoikiometri, konversi, dan juga yield. Saya harap semua dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan selamat belajar.